Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Kami harap kalian tetap sehat selalu, tetap menjaga kesehatan, dan semangat belajar di rumah. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kimia yang tumbuhan, ya, kelas 3, tema 2, subtema 3 bersama Bu Femi. Pada pembelajaran kita hari ini, tujuan untuk anak-anak dapat membuat pertanyaan wawancara dan melaporkan hasilnya. Lalu anak-anak juga dapat menentukan posisi bilangan pecah dan menentukan hasil pada garis bilangan. Yang ketiga, anak-anak dapat membuat daftar tugas perannya di rumah. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menceritakan pengalaman menjalankan tugas. Nah, anak-anak, apakah cita-cita kalian? Apakah ada yang bercita-cita sebagai presiden? Ataukah guru? Yang punya cita-cita dokter siapa? Adakah anak-anak yang memiliki cita-cita wartawan? Wartawan sudah kita pelajari kemarin ya, anak-anak ya. Wartawan adalah pewawancara yang mencari informasi. Kita pada wartawan itu harus berterima kasih juga ya. Kenapa tuh? Karena dengan adanya wartawan kita tidak perlu bertanya langsung kepada narasumber. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Pada pembelajaran kemarin, di pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang kata tanya. Ada apa, siapa, bagaimana, kapan, dan mengapa. Nah, anak-anak tidak ada kesulitan kan kemarin? Nah, di sini bukan lagi akan menampilkan fungsi-fungsi dari kata tanya tersebut agar kalian dapat membuat pertanyaan dari kata-kata tanya tadi dengan baik dan benar. Perhatikan ya. Apa? Apa digunakan untuk menanyakan benda atau perbuatan? Yang kedua, siapa? Siapa itu untuk menanyakan orang atau subjek. Siapakah nama gurumu? Siapakah nama ayahmu? Nah, itu menanyakan orang. Bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan. Bagaimana cara merawat tumbuhan? Seperti itu cara penggunaan katanya enggak ya? Mengapa? Mengapa itu menanyakan sebab atau alasan, sehingga jika ada pertanyaan yang diawali dengan kata mengapa, itu biasanya dijawab dengan karena menanyakan sesuatu sebab atau alasan. Yang terakhir, kapan? Kapan itu untuk menanyakan suatu waktu. Kapan kamu mau pergi ke rumahku? Kapan kita jalan-jalan? Kapan kita masuk sekolah? Seperti itu. Jangan lupa anak-anak ya, setiap kali menuliskan sebuah kalimat pertanyaan harus diakhiri dengan tanda apa yuk? Tanda tanya. Oke, betul. Nah, perhatikan daftar soal berikut ini. Iwan, titik-titik yang memberimu bunga melati. Nah, kira-kira kata tanya yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas apa ya? Yang pertama, siapa? Di mana? Bagaimana? Yang C, pilihan terakhir adalah apa? Kira-kira yang mana anak-anak? Yang memberimu bunga melati. Kira-kira ini subjek atau orang ya? Nanti kalau orang menggunakan apa kata tanyanya? Oke, betul. Siapa yang memberimu bunga melati? Anak-anak, dari pembelajaran tentang membuat suatu pertanyaan, sekarang anak-anak amati coba daftar tugas yang ada pada tabel itu. Anak-anak kan sudah menjalankan peran dan tugasnya sesuai
dengan perannya di rumah ya sama orang tua. Nah, kalau dari daftar di atas, untuk yang tugasnya ayah itu yang mana saja ya? Coba perhatikan yang mana, yuk. Belajar, bukan ya. Ya, diperhatikan. Ayah. Ayah itu pada daftar tugas tersebut ada di sini. Oke, ayah tugasnya adalah mencintai anak, melindungi keluarga, dan mencari nafkah. Lalu kalau ibu yang mana ya tugasnya? Menyiapkan makanan, oke betul. Selanjutnya, nah, ibu juga mencintai anak dan menyiapkan makanan dan merawat keluarga. Lalu, yang terakhir adalah tugas dari peran seorang anak. Belajar, merapikan tempat tidur, menyiram tanaman, membersihkan kamar. Satu lagi, menyiapkan tas untuk sekolah. Dan anak ya, menyiapkan tas untuk sekolah adalah tugas anak-anak, bukan tugas kedua orang tua, bukan tugas mama, bunda, tapi tugas dari anak-anak. Jadi untuk menyiapkan tas sekolah sebaiknya dilakukan pada malam hari sebelum masuk ke sekolah. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang peran tugas itu, mari kita belajar tentang garis bilangan. Ya, anak-anak, musiknya dikecilkan dulu ya, musiknya. Oke, dari garis bilangan, ya, ini kita hanya mereview saja ya. Pada pembelajaran 1 sampai 4 kemarin, itu kan sudah dijelaskan tentang garis bilangan. Nah, pulpen diulang. Coba perhatikan di sini. Ada garis bilangan dari posisi A menjadi posisi B. Semua garis bilangan dimulai dari angka 0. Ya, tidak boleh langsung dari angka 1, harus dari angka 0 yang paling kiri sendiri. 0, 1, 2, 3. Nah, perhatikan sekarang. Jika kita menarik 2, berpindah 2 satuan, dari 0 ke 2, itu artinya 2 langkah. Ya, dari posisi A menjadi posisi B, berpindah 2 satuan. Jadi, jika dituliskan dalam bentuk matematika, menulisnya 0 ditambah 2 sama dengan 2. Perhatikan yang bawah, latihan soal yang bawah. Ya, kita mereview saja ya, hanya mengulang. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Ini yang A ya. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Jadi, langkahnya 1, 2, 3 ditambah menjadi 2. Ketemu hasil akhirnya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Pada garis bilangan harus berakhir tanda panahnya di angka 5. Perhatikan soal berikut ini. Selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. 5 ditambah 2 sama dengan, nah, jadi anak-anak harus membuat langkah seperti tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tarik 1 dari angka 0 sampai angka 5. 5 langkah ya. Ditambah 2. Jadi mulai angka 5 kita tambah 1 langkah, 2 langkah. Menjadi 7 akhirnya ya. Terakhir ketemu adalah hasilnya 7. Sudah paham anak-anak? Untuk evaluasi pada pembelajaran kita hari ini, anak-anak, silahkan ditulis pengalamannya saat bersama-sama melaksanakan tugas di rumah. Yang dilakukan bersama-sama ya, yang tidak sendiri, bukan merapikan tempat tidur, tapi yang dilakukan bersama-sama. Mungkin kalau hari Minggu bersama-sama membersihkan alat transportasi di rumah, ada sepeda motornya ayah, dicuci bersama.
Nah, atau memasak bersama dengan ibu, dengan mama. Silakan ditulis ya anak-anak pengalamannya saat bersama. Dan nanti soal evaluasinya ada di sini di Google Form ya. Nanti anak-anak mengerjakan langsung di sana pilihan ganda. Alhamdulillah kita sudah sampai di kegiatan ini ya, kesimpulan. Jadi anak-anak kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, anak-anak gunakanlah kata tanya yang tepat pada saat membuat kalimat pertanyaan. Saat menggunakan kata siapa, apa, bagaimana, mengapa. Nah, dan yang kedua, kesimpulan kita yang kedua, melaksanakan kewajiban tugas atau di rumah itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jangan menunda-menunda pekerjaan. Ya, jangan tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi ketika kalian itu ditugaskan untuk membantu mencuci piring, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau kalian tidak mengerjakan, nanti malah menumpuk-numpuk dan merepotkan kalian besoknya. Pesan moral anak-anak pada pembelajaran hari ini ya, anak-anak jangan suka menunda suatu pekerjaan, karena itu akan menambah beban pada keesokan harinya. Ya, jika kalian menunda pekerjaan, PR hari ini dikerjakan besok, kerjakan besok, itu akhirnya malah menumpuk. Kalau menumpuk tambah menambah beban. Ya. Jadi jadilah anak yang bertanggung jawab dan tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih anak-anak hebat. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.